Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada pekan ketiga ini, pada mata kuliah geometri analitik ruang, kita akan membahas masih di bab pertama, yaitu masalah titik koordinat. Namun pada pekan ketiga ini kita akan membahas subbab, yaitu jarak dua titik dalam ruang. Jadi bagaimana cara mencari jarak antar dua titik yang ada dalam ruang dimensi 3, ya. Pertama, kita akan membahas jarak dua titik di mana titik O dan titik P. Jadi kita akan menentukan jarak titik O. Titik O itu titik koordinatnya adalah 0, 0, 0, dan titik P ini adalah titik P dengan titik koordinat X1, Y1, Z1. Jadi kita akan menentukan jarak O ke P. Jadi titik asal O dan titik P. Perhatikan panjang OA. Ini adalah panjang OA. Telah kita bahas sebelumnya pada pekan lalu bahwa titik koordinat siku-siku, bagaimana cara menggambar titik dalam ruang, ya. Perhatikan jarak OA. OA itu adalah X1, panjangnya adalah X1. Kemudian AB ini adalah panjangnya Y1 dan BP ini adalah panjangnya Z1, ya. Jadi kita dulu cari X-nya, kemudian Y-nya, kemudian Z-nya, sampailah di titik P. Lanjut, perhatikan segitiga OAB. Ini ada segitiga OAB. Tentu segitiga OAB ini adalah segitiga siku-siku, di mana siku-sikunya ada di A. Jadi dia punya siku-siku di sini, ya. Dia punya siku-siku di A. Semikian hingga kita bisa gunakan rumus Pythagoras dalam mencari panjang OB, di mana OB ini adalah sisi miring pada segitiga siku-siku OAB. Jadi sini siku-sikunya. Lanjut. Telah diketahui tadi bahwa OA itu adalah X1, kemudian AB itu adalah panjangnya Y1. Jadi OB pangkat 2, panjang OB pangkat 2 itu sama dengan panjang OA pangkat 2 ditambah panjang AB pangkat 2. Jadi OA itu tadi X1, maka X1 pangkat 2 ditambah Y1 pangkat 2. Jadi jarak atau panjang OB itu adalah akar X1 pangkat 2 tambah Y1 pangkat 2, ya. Lanjut, kita perhatikan lagi segitiga OBP. Jadi ini segitiga OBP, di mana OBP juga ini adalah segitiga siku-siku dengan siku-sikunya di B, ya. Kemudian berlaku bahwa panjang OP, jadi panjang OP, karena kita nanti mencari jarak OP, maka lihatlah panjang OP itu, panjang garis OP pangkat 2 itu sama dengan OB pangkat 2 ditambah BP pangkat 2. Karena OP itu adalah sisi miring daripada segitiga siku-siku OBP. Nah, OB pangkat 2 itu tadi apa? Yaitu X1 pangkat 2 tambah Y1 pangkat 2. Sedangkan BP-nya itu adalah Z1, maka BP itu adalah Z1 pangkat 2. Perhatikan ini. Jadi X1 pangkat 2 tambah Y1 pangkat 2 tambah Z1 pangkat 2. Itu panjang OP pangkat 2. Jadi jarak O ke P, itu di mana titik P ini adalah X1, Y1, Z1, atau panjang OP. Jadi panjang OP sama saja dengan jarak O ke P, yaitu akar X1 pangkat 2 ditambah Y1 pangkat 2 tambah Z1 pangkat 2. Jadi ini adalah rumus untuk mencari panjang atau jarak titik O ke P. Jadi hampir sama dengan mencari jarak atau mencari panjang dua titik di koordinat
pada geometri bidang ya, geometri analitik bidang. Kalau di geometri analitik bidang untuk mencari jarak dua titik, tentu set satunya nggak ada. Kalau jarak titik asal dengan satu titik yang sebarang, ya kan? Jadi untuk panjang OP itu X1 pangkat 2 tambah Y1 pangkat 2 tambah Z1 pangkat 2. Lanjut. Sini ada contoh, tentukan jarak titik O ke titik P, di mana titik P itu titik koordinatnya adalah 2, 2, 2. Sesuai rumus tadi, jadi OP itu sama saja dengan D ya, jarak. Kita kasih simbol jarak itu adalah D. Adalah akar X1 pangkat 2, X-nya adalah 2, 2 pangkat 2 tambah Y-nya 2, kemudian Z-nya juga 2. Ini apa? Sama dengan 4 tambah 4 tambah 4 sama dengan akar 12 ya. Akar 12 itu adalah 2 akar 3 ya. Jadi jarak titik O ke titik P adalah 2 akar 3 satuan. Oke, bagaimana kalau kita saya mau memperkenalkan, atau mungkin kalian sudah tahu aplikasi daripada GeoGebra. Jadi GeoGebra ini adalah sama saja kalau kalkulator geometri. Mungkin kalian sudah pernah lihat saat mata kuliah geometri analitik bidang. Ini adalah geometri pada yang dua dimensi. Jadi cuma ada koordinat X dengan koordinat Y. Tapi kalau kita mau tampilkan ruang dimensi 3, maka di sini ada tampilan grafik 3D. Maka kita tunggu dulu loading. Maka nanti akan muncul tampilan grafik 3D-nya. Jadi kita close aja tampilan grafik 2D-nya ya. Jadi ini dimana yang merah ini adalah koordinat X-nya, dan yang hijau ini adalah koordinat Y, dan Z-nya adalah yang berwarna biru ini. Nah, jadi seperti ini bentuk koordinat di GeoGebra. Kemudian tadi kita ingin mencari jarak titik O ke titik P dengan 2 satuan. Kita bikin dulu lah kubus. Jadi kubus dengan 2 satuan ya. Oke. Jadi ini dia kubusnya. Sorry, ini enggak, titik B nya kita cukupkan 2 ya. B itu adalah sama dengan 2 0 ya. Oke, jadi pas ya, pas di 2 satuan. Karena tadi titik G, kita perhatikan titik G ini mungkin 2 ya. 2. Titik G, kita perhatikan titik G. Tampilkan label. Titik G adalah 2 ya. Jadi ini titik G 2. Nah, kita mau cari jarak, tampil segmen garis, ruas garis ya. Ruas garis 2 titik. Jadi ini 2G ke A, ke 0 ya. Benar, ke 0 ya. Dia adalah 3,46 satuan. Kita mau lihat benarkah tadi
2 akar 3 itu sama dengan 3,46 ya. Kita di sini pakai cas, kemudian kita jarak titik dengan titik. Titik apa? Titik G ya, titik G ke A. Nah, 2 akar 3. Jadi sama ya, 3,461 itu sama dengan di 2 akar 3. Jadi karena misalkan yang sering kita gunakan dalam mencari jarak, kita jarang pakai koma-koma ini, kita biasanya pakai yang akar. Karena kalau jarak itu selalu kita gunakan Pitagoras ya dalam mencari jarak, terutama jarak di titik dalam kubus ini. Seperti itu penggunaan GeoGebra ya. Kita lanjut ke ini. Ya, kita lanjut tadi ke pembahasan kita mengenai jarak titik O ke titik P. Kalau secara manual seperti ini, dan jika pakai GeoGebra kita hanya tarik garis saja antara dua titik yaitu O ke titik P. Kalau titik P nya tadi ini kita gunakan notasi G ya. Oke, lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu masih jarak dua titik tetapi bukan lagi titik sebaran dengan titik asal atau titik O 0,00. Kemudian misalkan di sini kita menentukan jarak titik P ke titik Q. Titik koordinat P itu adalah X1, Y1, Z1. Jadi ini adalah titik P-nya. Kemudian titik Q itu adalah X2, Y2, Z2. Jadi kita gunakan notasi 1 untuk di titik P, dan kita gunakan notasi 2 untuk koordinat titik Q ya, untuk membedakannya. Perhatikan, kita mau lihat untuk titik P ini, kita tarik garis dulu, kita ke X1, kemudian Y1, kemudian bertemu di Z1. Nah, di sini titik P. Nah, begitupun dengan titik Q, dia di X2, jadi di sini X2, kemudian dia ke C ini adalah hampir sama dengan Y2, sama ya dengan Y2. Kemudian dia ke atas titik Q, yaitu selurus dengan Z2 ya. Lanjut, kita gunakanlah tadi itu X1, X2, Y1, Y2 dengan Z1, Z2 untuk mencari jarak titik P ke Q. Panjang AB adalah sama saja X2 kurang X1. Masih ingat mencari jarak vektor di aljabar linear. Jadi kita kurangkan titik pangkal ke titik terminal ke titik pangkal ya. Terminalnya X2, pangkalnya X1 atau titik asal. Jadi X2 kurang X1. Kemudian karena ini adalah jarak, maka kita gunakan nilai mutlak, tanda mutlak. Kemudian panjang BC itu adalah mutlak Y1 kurang mutlak Y2 kurang Y1 ya. Kemudian DQ ini adalah mutlak Z1 kurang Z2 kurang Z1 ya. Jadi panjang AB adalah mutlak X2 kurang X1. Kemudian panjang BC ini adalah mutlak Y2 kurang Y1, dan panjang DQ ini adalah mutlak Z2 kurang Z1. Jadi kita gunakan panjang AB, BC, dan DQ ini untuk mencari panjang PQ. Karena perhatikan segitiga ini. Di sini ada segitiga PQD atau PDQ dengan titik sikunya di D. Nah, PD ini kita bisa lihat bahwa panjang PD ini sama saja dengan panjang AC. Tentu kita gunakan lagi nanti segitiga ABC untuk mencari panjang AC. Karena panjang AC, seperti yang saya katakan tadi, panjang AC sama dengan panjang PD. Jadi, untuk mencari AC tentu AB pangkat 2 ditambah BC pangkat 2, karena AC ini adalah sisi miringnya.
ya, seperti itu. Ini untuk lebih jelasnya. Jadi PD ini sama dengan AC. Jadi akar AB pangkat 2, AB pangkat 2 ditambah BC pangkat 2. AB itu tadi apa? X2 kurang X1, dan BC itu tadi apa? Y2 kurang Y1. Jadi jarak atau panjang AC itu adalah akar X2 kurang X1 pangkat 2 ditambah Y2 kurang Y1 pangkat 2. Lanjut ya, sekarang karena kita setelah ketahui PD, nah sekarang kita mencari PQ, di mana PQ adalah sisi miring dari segitiga PDQ. Jadi panjang PQ adalah panjang PD pangkat 2 ditambah DQ, panjang DQ pangkat 2. Tadi telah diketahui bahwa ini dia panjang PD itu adalah akar untuk pangkat 2-nya, kan di sini pangkat 2, jadi akarnya enggak ada dulu. Jadi X2 kurang Y1 pangkat 2 ditambah Y2 kurang Y1 pangkat 2. Kemudian tambah DQ. DQ tadi apa? DQ adalah set 2 kurang set 1. Jadi DQ adalah set 2 kurang set 1 pangkat 2. Maka panjang PQ atau jarak antara titik P ke Q adalah akar PD pangkat 2 ditambah DQ pangkat 2, atau sama dengan akar X2 kurang Y1 pangkat 2 ditambah Y2 kurang Y1 pangkat 2 ditambah set 2 kurang set 1 pangkat 2. Sebenarnya mutlak ini nggak perlu ditulis, karena kalau di pangkat 2 nanti akan sama saja ya. Jadi mutlaknya ini biar nggak pakai di saat mencari jarak antara titik P ke Q. Oke, langsung saja ke contoh. Tentukan jarak titik P ke titik, di sini titik Q ya. Kita ganti P-nya jadi Q supaya titik Q. Nah, tadi PQ, jarak PQ atau sama dengan D itu akar X2 kurang X1, jadi 2 kurang 0 adalah 2. 2 kurang 0 pangkat 2 ditambah 2 kurang 0 pangkat 2 ditambah 0 kurang 2 pangkat 2 ya. Ini sama dengan apa? Ini sama dengan 2 pangkat 2 ditambah 2 pangkat 2 ditambah min 2 pangkat 2. Oke ya, sama dengan apa? Ini sama dengan 4 tambah 4 tambah 4 sama dengan akar 12 sama dengan 2 akar 3. Oke, kita gunakan lagi GeoGebra untuk mencari misalkan titik 002 dengan titik 220 ya. Kita masih gunakan GeoGebra yang tadi. Jadi misalkan 222 ya, titik 0,0,2. Oke, lanjut. Mana ya? 220 sama dengan C ya, sama saja C kayaknya. Ini C. Kemudian 220 ya. Sama saja dengan titik C. Ini 220, 002 itu sama dengan E ya. I sama dengan E. Oke. Nah, sekarang kita mencari, kita kasih lagi ruas garis 2 titik. Titik C, ini titik C sama saja J ke titik E. Nah, titik E ini sama dengan I ya. Oke, ini adalah 002. X-nya 0, Y-nya 0, dan Z-nya 2. Oke, kita gunakan lagi apakah sama. Ini tadi sama ya. F sama dengan G. Jadi panjang F sama dengan G. Dimana panjang F itu tadi adalah jarak
jarak G ke O ya, jarak G ke A ya, titik asal. Kemudian G panjang G ini adalah jarak I ke J atau sama saja jarak C ke E. Oke, jarak, kita tulis lagi jarak titik I ke titik J, Nah, sama 2/3. Atau jarak titik C ke apa namanya? Iya. Oke, sama 2/3. Nah, misalkan kita mau cari jarak F ke H misalkan ya. Jarak F ke H berapa? F ke H. Jaraknya berapa? 2/2. Ya, misalkan kan kita gunakan segitiga EFH ya. Nah, EF ini panjangnya 2. Kemudian EF ini juga panjangnya 2, ya kan? Jadi segitiganya itu di siku-sikunya itu di E. Maka FH kita gunakan apa namanya ya? Ruas garis lagi. Ruas garis F ke H. Nah, maka jaraknya 2,83. 2,83 itu sama dengan 2,2/2 ya. Seperti itu ilustrasi mencari jarak antar dua titik di GeoGebra maupun di manualnya. Ya, semoga dapat dipahami. Lanjut, kita ke pembahasan selanjutnya yaitu rumus perbandingan. Untuk pembahasan rumus perbandingan, bila diketahui titik P ini membagi segmen garis A dan B atas perbandingan AP banding PB itu sama dengan M banding N. Jadi di sini titik A-nya, misalkan titik A-nya itu adalah X1, Y1, Z1. Kemudian titik B-nya itu adalah X2, Y2, Z2. Kemudian titik P ini membagi segmen antara titik A ke B atau membagi segmen garis A ke B, ya, garis A dan B. Di mana perbandingannya itu adalah M banding N. Jadi AP banding PB itu adalah sama saja dengan M banding N, karena jarak A ke P itu misalkan perbandingannya M, kemudian P ke B itu N satuan ya, jadi perbandingannya M banding N. Nah, kemudian rumus untuk mencari titik P ini adalah XP, YP, ZP. Kita gunakan notasi P ya, bahwa dia titik koordinat di titik P. Jadi untuk mencari titik koordinat X di P itu adalah M kali X2. Jadi X2 ini adalah koordinat X di B ditambah N kali koordinat X di A. Jadi M kali X2 ditambah N kali X1 per M tambah N. Kemudian Y-nya apa? Y-nya juga sama ya. Kita ganti saja X1 dengan X2 menjadi Y2 dan Y1. M kali Y2 ditambah N dikali Y1 per M tambah N. Begitupun dengan Z-nya, M kali Z2 tambah N kali Z1 sama dengan M plus N. Untuk jika P-nya ini membagi AB di dalam, maksudnya P-nya ini dia membagi AB-nya itu di dalam segmen garis, di dalam garis AB ya. Nah, bagaimana kalau P ini membagi A dan B di luar? Jadi misalkan ini A dan B dan P-nya ini membaginya di luar atau dia di luar AB. Dengan perbandingan AP banding PB itu sama dengan M banding minus N. Jadi dia berlawanan simbol. Jadi berwarna tanda. Jika M-nya positif maka N-nya negatif, atau jika M-nya negatif maka N-nya positif. M mama, N nona ya. Jadi M banding min N. Jadi kita ganti saja M-nya di sini, misalkan
Misalkan di sini nanti soalnya bahwa dia membagi A dan B di luar dengan perbandingannya itu adalah 2:3. Jadi nanti N-nya itu adalah min 3. Nah, jadi misalkan 2 dikali X2 ditambah min 3 dikali X1 seperti itu. Per M dikurang N tentunya, atau M plus min N, ya. Yang jelas kalau titik P ini membagi di luar, tentu N-nya itu negatif. Kemudian jika P ini membagi AB di dalam, maka M dan N ini tandanya sama, yaitu tanda positif, ya. Oke, lanjut. Kita langsung saja ke contoh. Diketahui dua titik A 111 dan titik B 234. Bila P ini membagi AB di dalam, maka kalau membagi di dalam, tanda dari M dan N-nya ini adalah sama, positif, ya. Jadi M-nya adalah contoh. Jawab untuk contoh 3 nomor 1, ya. Diketahui M-nya sama dengan 3, N-nya sama dengan 2, ya. A-nya titik A itu adalah 111, kemudian titik B adalah 2, 3, 4. Nah, ditanyakan titik P. Nah, titik P ini adalah yang membagi AB di dalam. Jadi seperti ini. Misalkan ini A, ya. A-nya itu 111, kemudian ini B. B-nya ini 2, 3, 4, kemudian ada titik P. Titik P perbandingannya itu adalah 3:2. Jadi sini 3, kemudian di sini banding 2, ya. Nah, 2. Oke, maka titik P ini berapa? Titik P ini berapa? Jadi kita cari dulu XP-nya. XP-nya itu tadi apa? M kali X2. Jadi M-nya 3 dikali 2, ya. 3 kali 2 tambah 2 kali 1. Oke, ya. Per 3 tambah 2. Oke, sama dengan 3 kali 2 6. 6 tambah 3 6 tambah 2 8 per 5. Lanjut, YP-nya. YP-nya apa? YP-nya itu 3 kali 3 ditambah 2 kali 1 per 5. 3 kali 9, 9, 10, 11 per 5, ya. Kemudian set P-nya. Set P-nya itu 3 kali 4 tambah 2 kali 1 lagi per 5, yaitu 3 tambah 2. 3 kali 4, 12. 12 tambah 2, 14 per 5. Jadi koordinat titik P itu adalah 8 per 5, kemudian 11 per 5, dan 14 per 5. Lanjut, untuk contoh kedua, ini diketahui dua titik A 1-1 dan B -2, 3, -4. Bila P ini membagi AB di luar, jadi ini ingat ada kata di luar, tentu nanti 1 ini menjadi minus, ya, min 1 atas perbandingan 2:1. Jadi tentukan titik koordinat Q ini yang membagi. Di sini Q mestinya Q, ya, untuk membedakan bila Q membagi AB di luar. Nah, silahkan kalian kerjakan untuk contoh 3 nomor 2 ini. Jika telah selesai, kirim jawabannya di grup, kita diskusikan. Oke, ya. Tugasnya untuk contoh 3 nomor 2. Lanjut, aplikasi rumus perbandingan. Masih sama tadi. Bila P membagi AB di dalam dengan perbandingan sama besar, jadi P ini titik tengah antara A dan B, maka M banding N itu sama dengan 1:1. Akibatnya apa? M banding N itu sama dengan 1:1. Maka M-nya 1, N-nya 1, maka 1 tambah 1, 2, ya. Jadi sedemikian hingga XP-nya itu adalah X2 tambah X1 per 2, YP-nya Y2 tambah Y1 per 2, dan set P-nya set 2 tambah
set 1 per 2 atau sama saja seperti ini. Jadi M ini AP sama dengan PB ya. Jarak AP sama dengan PB. Jadi P ini membagi tepat di tengah antara titik A dan titik B. Contoh, diketahui 2 titik 1, 1, 1 dan B 2, 3, 4. Bila titik P ini adalah titik di tengah AB, tentukan titik koordinat P. Jadi P adalah XP, YP, ZP yang ditanyakan. Oke. XP-nya dulu, XP-nya itu adalah X2 tambah X1, berarti 2 tambah 1 per 2, ini sama dengan 3 per 2. YP-nya apa? YP-nya adalah 3 tambah 1 per 2, 4 per 2, sama dengan 2. ZP-nya 4 tambah 1 per 2, sama dengan 5 per 2. Jadi titik P, di mana titik P ini membagi 2, tepat 2, sama titik tengah antara A dan B adalah 3 per 2, 2 dan 5 per 2. Oke deh, atau kita bisa gambarkan bahwa seperti ini. Di sini misalkan A, di sini B. Nah, di tengah-tengah di sini B. Di tengah-tengah ini ada titik P. Seperti itu ya. Untuk mencari titik koordinat P, di mana P ini adalah titik tengah AB. Lanjut, diketahui segitiga ABC, di mana titik koordinat A-nya itu 1, 2, min 1, titik koordinat B-nya adalah 4, min 5, 6, dan koordinat C-nya adalah 5, 5, 8, 2. Nah, di sini tentukan panjang garis-garis beratnya. Apa sih itu garis berat? Garis berat itu adalah pada segitiga, adalah garis yang melalui sebuah titik sudut dan membagi sisi di depan sudut menjadi 2 bagian sama panjang. Jadi kita gunakan aplikasi rumus perbandingan tadi, karena diketahui bahwa garis-garis beratnya itu adalah titik yang menghubungkan dengan garis di depannya dengan membagi 2 sama panjang. Oke, saya gambarkan dulu. Misalkan di sini titik A, ini A, kemudian di sini B, dan di sini C, misalkan sini C. Jadi kita tarik garis sedemikian hingga membentuk segitiga. Kemudian titik garis berat A, jadi A ini adalah titik, kemudian dia dihubungkan dengan titik pas di tengah B dengan C ya. Jadi jarak, misalkan ini P, jarak BP sama saja dengan jarak PC. Ini adalah garis berat dari titik A. Kemudian garis berat dari titik B, jadi dia titik B ini lagi membagi 2 garis di depannya. Jadi misalkan, jadi B, misalkan sini Q, jadi CQ itu panjang CQ sama saja jarak dengan QA ya. Nah, kita tarik garis ke Q, maka ini adalah garis berat dari titik B. Lanjut, garis berat dari titik C, maka dia membagi 2 lagi AB ya. Misalkan PQR ya, di sini R, maka jarak BR sama saja jarak RA. Di tengah-tengah di sini ada titik berat. Lanjut, karena kita mau cari, tentukan panjang garis-garis beratnya. Jadi panjang apa yang dicari adalah panjang A ke P, kemudian panjang B ke Q, dan panjang C ke R. Nah, tadi seperti yang telah diketahui, bahwa jika membagi 2 sama panjang, maka kita gunakan tadi X2 ditambah X1 per 2, dan selanjutnya sampai set 2 ditambah set 1 per 2. Jadi untuk A ke P, di mana P ini kita cari dulu titik P, karena titik P ini membagi 2 sama panjang BC, maka tentu kita gunakan titik B dan titik C sebagai
X1, X2, Y2, Y1, dan set 2, set B, set C ya. Jadi 4 karena XB tambah XC, 4 tambah 5 per 2 atau 9 per 2 untuk XP nya. Kemudian YP nya min 5 tambah 8, min 5 tambah 8 jadi 3 per 2. Kemudian set B tambah set C 6 tambah 2 8 per 2 sama dengan 4. Jadi titik P ini adalah 9 per 2 3 per 2,4. Kemudian untuk mencari jarak AP tentu kita cari jarak dua titik ya. Dengan rumus tadi, jadi panjang garis berat dari titik A 1, 2, min 1 adalah sama saja jarak A ke P. XD kurang XA, jadi titik koordinat X pada A dengan titik koordinat di D. Di sini bukan D ya, mestinya P ya. Kita pakai P ya, sebagai bahwa dia itu adalah titik koordinatnya P ya. Jadi XP kurang XA pangkat 2 ditambah YP kurang YA pangkat 2 ditambah set P kurang set A pangkat 2. Ini sama dengan XP nya adalah 9 per 2 kurang XA nya adalah 1, jadi 9 per 2 kurang 1 pangkat 2 ditambah 3 per 2 kurang 2 pangkat 2 ditambah 4 ditambah karena di sini negatif ya, negatif ketemu negatif kan plus, jadi 4 tambah 1 pangkat 2. Ini sama dengan 7 per 2 pangkat 2 ditambah 1/2 pangkat 2, sebenarnya di sini negatif tapi karena pakai mutlak ya sama saja. 1/2 pangkat 2 sama saja dengan min 1/2 pangkat 2 tambah 5 pangkat 2. Ini sama dengan 1/2-nya 1/4. Ini sama saja 49 per 4 ditambah 1 per 4 ditambah 25. Kita mau keluarkan 1/2-nya, 1/4-nya. Jadi kalau keluar menjadi 1/2, keluar dari akar kan. Jadi 1/2 akar 49 tambah 1. Kan di sini tadi 5 pangkat 2 itu kan 25. 25 kali 4 kan adalah 100 karena kita mau keluarkan 1/4-nya ya. Ini sama dengan apa? 1/2 akar 150 atau sama saja dengan 5 per 2 akar 6 ya. Nah, untuk mencari garis berat dari titik B dan titik C, silakan kalian kerja sendiri. Kemudian jawabannya kalian kirim ke grup diskusi di grup kelas ya. Oke, untuk selanjutnya contoh 6, ditentukan segitiga PQR dengan titik P itu adalah X1 Y1 set 1, Q-nya X2 Y2 set 2 dan titik R-nya adalah X3 Y3 set 3. Tentukan koordinat titik berat set A. Apa itu titik berat pada segitiga PQR? Nah, titik berat itu adalah kan seperti yang Ibu gambarkan tadi sebelumnya bahwa terdapat 3 garis berat di segitiga. Nah, titik berat ini adalah titik yang pertemuan antara ketiga garis berat tersebut. Jadi ini garis berat titik P dari titik P itu kan adalah misalkan S ya, P ke S. Kemudian garis berat dari titik Q itu adalah Q ke misalkan di sini adalah misalkan. Kemudian titik berat dari R itu di sini ya, dia membagi 2 sama. Nah, set ini adalah titik potong pertemuan antara semua ketiga garis berat dari P, Q dan R. Itu yang dinamakan titik berat ya. Lanjut, titik S ini adalah titik tengah QR ya. Titik S ini adalah titik tengah QR. Jadi titik koordinat S itu adalah X2 tambah X3 per 2, Y2 tambah Y3 per 2 dan set 2 tambah set 3 per 2 ya. Akibatnya PS garis berat, maka P set,
Jadi P set itu banding set S sama dengan 2:1 ya. Perhatikan ini materi untuk segitiga sebarang ya. Jadi jika titik beratnya itu pasti dia membagi segmen 2:1 ya. Akibatnya setnya itu apa? Setnya itu adalah X2 tambah X2 tambah X1 tambah X2 tambah X3 per 3, Y1 tambah Y2 tambah Y3 per 3, set 1 tambah set 2 tambah set 3 per 3. Kan karena ini tadi dikali dengan 2, titik S nya ini dikali dengan 2, maka sama saja X2 itu tambah X2 ya. Kemudian ditambah dengan koordinat daripada X2 tambah X3 ditambah koordinat dari P ya. Karena P dikali 1 dan kemudian S dikali 2, titik S dikali 2 ya. 2 dikali X2 tambah X3 per 2, maka itu sama dengan X2 tambah X3. Kemudian ditambah dengan X1, maka di sini koordinat titik S itu adalah X1 tambah X2 tambah X3 per 2 tambah 1, karena segmennya 2, M-nya 2, N-nya 1, jadi 2 tambah 1 per 3. Begitupun dengan koordinat Y dan Z-nya. Nah, jika ibu terlalu cepat atau kalian kurang memahami, silahkan diulang-ulang kembali videonya sampai kalian memahami. Jika masih kurang paham lagi, boleh langsung tanyakan di grup kelas WhatsApp. Oke, cukup untuk materi pekan ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.